saya sampaikan ke ya. Nah, Ya, sudah. Ya. Bismillah, mulai Pak. Terima kasih ya, makasih. Baik, Pak Mistari, monggo panjenengan sampaikan RPP, LKPD, baharan dan sebagainya, nggih. Waktu dari sekarang 15.45. Jenengan meng-off-kan dulu, Bu. Nah. Ya, silakan Pak Mistari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak, Ibu, Bapak Maimun dan Ibu Sulistia yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan bahan ajar saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan bahan ajar saya RPP, yaitu rencana pembelajaran. Kompetensi yang itu pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti ini memuat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah dalam berinteraksi secara efektif dan lingkungan sosial. Yang ketiganya, memahami atau menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif berdasarkan bahasa ini tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan komandirot. Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kerajinan, kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat minat untuk memecahkan masalah. Yang keempatnya, mengolah, menalar, dan menyaji ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Ya, peserta didik mampu menggunakan metode sesuai sehingga ke kaidah ilmuwan. Yang B, kompetisi dasar yang meliputi KD dan indikator pencapaian kompetisi IPK. Kompetisi dasarnya, Pak, yaitu yang bertujuan menghayati nilai spiritual dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Tujuannya meneladani cara yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Mengamalkan sikap santun dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Mengamalkan sikap damai, tanggung jawab, dan santun dengan mengajak kebaikan. Tiganya, mengamalkan sikap berani dan menjalankan kebenaran. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor keberhasilan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Menganalisis sebabnya hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Bisa menafsirkan nilai-nilai ajaran Nabi Muhammad yang diajarkan dalam membina masyarakat Madinah. Kompetisi dasarnya yaitu mengapresiasi kemuliaan perilaku Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Satunya, indikator pencapaiannya, kompetensi, yaitu menyajikan paparan hasil analisis
yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Yang kedua, mempresentasikan kajian paparan hasil yang diperoleh dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Untuk tujuan pembelajarannya melalui metode pembelajaran discovery learning dengan mengamati, menggali informasi dari berbagai sumber belajar, literasi, diskusi, dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik dapat satu, menghayati nilai-nilai spiritual dalam membina masyarakat Madinah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, meneladani cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dengan benar. Yang ketiga, 4-5 ini sama, mengamalkan sikap santun dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dengan benar, mengamalkan sikap damai, tanggung jawab dan santun dalam mengajak kebaikan dengan benar, mengamalkan sikap berani dalam menjalankan kebenaran dengan benar. Yang keenam yaitu menganalisis sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah dengan benar. Yang ketujuh, menafsirkan nilai-nilai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dengan benar. Yang delapan, menyajikan paparan hasil analisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah lengkap dengan benar. Mempresentasikan yang nomor 9, mempresentasikan kajian sajian paparan hasil analisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Untuk materi pembelajaran faktual, konseptual, prosedural, yaitu termasuk hijrah tahap hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Konseptualnya sejarah hijrah Nabi Muhammad mengembangkan Islam di Madinah, nilai-nilai ajaran Islam dikembangkan untuk membangun masyarakat Madinah adalah mempersaudarakan, saling menyayangi dan saling menolong, saling menghormati, santun, menebarkan kedamaian dan cinta kebersihan. Prosedural urutan peristiwa hijrah Nabi Muhammad ini di kota Madinah. Untuk materinya terlampir di belakang. Untuk penjelasannya, peristiwa hijrah Nabi Muhammad terlampir. Untuk pendekatan model dan model pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik. Model pembelajarannya problem basic learning. Yang ketiga, metode discovery learning. Media, alat, dan bahan pembelajaran yaitu laptop. Bahan ajar, lembar kerja, peserta didik, dan LKPD, bahan ajar, dan PPT. Sumber belajar, yaitu Kemenak, buku siswa sejarah kebudayaan Islam kelas 5. Untuk langkah-langkah pembelajaran, yaitu sinteks pemberian rangsangan stimulus, yaitu kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, yaitu orientasi, melakukan pembukaan dengan salam, membuka, memanjatkan syukur kepada Allah, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik. Yang ketiga, apresiasi, menanyakan kepada peserta didik terkait pengalaman peserta didik yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, peserta didik menjawab pertanyaan guru. Lalu motivasi yang diberikan oleh guru yaitu memberikan motivasi, memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas, memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian acuan
Ia memberitahukan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Pertanyaan masalah problem listening. Peserta didik mencermati sudah tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Menanyakan mengapa Rasulullah hijrah ke Madinah, apa tujuannya. Yang seterusnya pengumpulan data collection. Guru menyampaikan untuk seksi teks kegiatan pembelajaran, yaitu sekarang kita akan mempelajari materi tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Maka peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Guru membagikan KPD kepada peserta didik. Peserta didik mengkaji berbagai material dalam berbagai sumber belajar. Yaitu dari apa saja untuk menemukan bahan ajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam KPD. Pengelolaan data, yaitu peserta didik bersama dengan anggota kelompoknya mendiskusikan tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Juga peserta didik memberikan kesempatan untuk bertanya kepada guru apabila diperlukan. Lalu guru melakukan pengamatan untuk menilai sikap. Peserta didik bersama kelompoknya mengembangkan dan menyajikan jawaban hasil diskusi pada LKPD. Pembuktian, yaitu masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusi berdasarkan jawaban pada LKPD secara lisan atau secara tertulis. Dan peserta didik dari kelompok lain menanggapi dengan mengajukan pertanyaan atau memberi masukan kepada kelompok yang lain. Yaitu pengambilan kesimpulan, siswa dibantu guru untuk menyimpulkan materi pembelajaran. Guru memberikan klarifikasi untuk penguatan atas hasil diskusi dan kesimpulan oleh siswa tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Pengambilan kesimpulan yaitu kegiatan penutup, refleksi, aktivitas pembelajaran, memberikan umpan balik terhadap presentasi setiap kelompok, proses menyampaikan rencana materi selanjutnya, menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Penilaian hasil belajar yaitu teknik penilaian, observasi, instrumen penilaian. Sekian Bapak atas presentasi kami. Apabila ada kekurangan, mohon penjelasan dari Bapak. Sekian. Baik, Pak Mistari. Ini RPP-nya sudah lumayan, sudah lengkap ya. Ya, Bapak. Baik. Sekarang saya mau tanya, Ya, Pak. Pak Mistari, itu di tujuan pembelajaran jenengan itu ada A1, A5, A3, C5. A itu apa toh maksudnya? Yang A itu apa? A itu apa? Yang tujuan pembelajaran. Iya. Ia menghayati nilai spiritual dalam membina masyarakat Madinah. Menghayati itu, Pak. A itu apa? A itu. A. A. Ya, itu tanda termasuk tujuan pembelajarannya. Nah, iya, A itu artinya apa? A itu. Kok A5 itu apa ngono lho? Iya, Pak. Cara Bondowoso ki apa? Ya mang buka-buka sik ya kena kono. Mengingat, Pak. A itu lho. Iya, Pak. Ya A iki apa ngono lho.
itu apa? Kan ada A5 terus A1 jenengan ki anu paham apa enggak Iya Pak, iya itu Pak. ini nopo? Maksudnya apa niku? Loh, piye toh? Sekarang C5 apa C itu? Kok kas A ujug C lah B-ne ning ndi ya oke. Yang C ini menganalisis Pak. Oh, C iki menganalisis, berarti analisis ngono. Lah niku sing gaweke sapa rek ya apik men ki? Eneng C5, eneng sitok ngono iya apa maksudnya? Iya Pak, ini yang Gitu. Jadi gini, eneng anu apa itu apa gini? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ditanya apa assalamualaikum nggak tahu. Nah, itu yang anu manuk bio. Mana saya? iya Pak, iya Pak. Berarti Aman, Mak. bisa bunyi tapi nggak paham. Iya Pak. A itu afektif. Afektif itu ada sejak awal bisa menerima, menilai, terus mengevaluasi, terus bisa yang terakhir itu bisa ada menilai, meniru dan sebagainya. Itu afektif. Lah C itu kognitif. Kognitif itu tingkatannya ada mengerti, memahami, bisa menganalisis, terus mensintesis dan sebagainya. Itu C namanya, kognitif. Nulis jadi ya wis apik mendang ditekoki malah pandangan enggak ini. Kalau P apa P? Yo. Kas A ujug kok C terus ujug kok P ya kok. Lah D-ne ning endi kok rene? Penerapan Pak. Oh, cara Bondowoso itu P penyerapan ngono. Aduh. Baik, ya lumayan sing penting anune apik Betul. ngono wae. Aduh. Ora anu ya Difahamkan aja semua. sekalian Pak Maimun. Ya, Ditambahkan itu P-nya nanti enggak biar tambah P biar itu ingat. apa? P jajal. Jenengan apa P itu, Pak Mistari? P itu apa? Sudah saya sampaikan itu dulu. Kurang paham itu Pak. Psikomotorik. Itu ada Psikomotorik 5. itu apa? Loh, keterampilan, aspek keterampilan itu. Iya Pak, terima kasih. Ada P1, P2 sampai P5, meniru, memanipulasi. Iya, nanti sebagainya itu. dipelajari ya yang gitu-gitu ya, Iya Pak Pak. Jan. Terima kasih Pak atas pencerahannya Pak. Ya itu. Akan diperbaiki Pak. Lah kan kemarin pas Bu Ulfa aku sudah dikasih tahu kok ya ora disinau nih. Anu PowerPoint-nya sudah tak kirim per bagian-bagian Iya, itu. kok ora disinau niki piye. Nggak paham. Baik, sekarang ada pengetahuan faktual itu apa faktual? Faktual. Yaitu mengetahui apa sebab perjanjian hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah itu Pak. Ya, faktual ki apa faktual ki? Bentuknya pengetahuan kemarin dulu ya Mbak. Insya Allah. Apa faktual? Pengetahuan faktual. Bentuk dari C1 kemarin tuh Pak. Dari Lanjengan enggak dibaca enggak mau belajar kok. Kalau prosedural, ada enggak tadi itu yang prosedural? Ya Pak. Apa? Urutan Pak. Nah, itu prosedural, udah urutan-urutan. Jalingan Ada tuh saya ingetin tuh. pengetahuan ada yang sifatnya prosedural. Contohnya ada enggak tadi itu? Ketika menerapkan sesuatu itu kan pakai prosedur Pak. C3 itu, dilihat. C3 menerapkan itu pakai prosedur. Ya, sudah jam
Sudah lebih dari 20 menit. Nah, langsung ke sudah. BTQ aja. Pertanyaannya gitu. Langsung ke Ya. Bu Nyai Oke. Ulfah, monggo. Ini sedikit saja di tujuan pembelajaran itu tolong di ya Pak. Ini belum kondisionalnya belum ada. Mohon untuk diberikan ya Pak ya. Ditambahkan nanti. Nggih, sekarang lanjut di PTQ. Mohon untuk dibuka Pak Al-Qur'annya. Yang gampang saja surat Ali Imran. Ayat Pak. Monggo Pak dibuka surat Ali Imran. Ayat berapa, Bu? Ayat Ali Imran ayat ke 345 345 ya, Bu. dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudan linnasi wa anzalna Ali Imran ayat 345. Ayat 3, 4 dan 5. 3, 4 dan 5. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Sudah, sadaqallahul azim. Ya, Pak, jenengan tahu bacaan ikhfa tidak? Ya, Bu. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu di antara nun mati bertemu dengan huruf yang 15, Bu. Harus dibaca samar, Bu. Ya, coba sekarang bisa menjenengan contohkan dari surat Al-Imran 345 ini ada nggak bacaan ikhfa dari nun sukun bertemu dengan 15 huruf yang tadi Mian sampaikan, ada nggak? Wa anzalat tawrata wal injil. Nun mati bertemu dengan jin itu, Bu. Non sukun bertemu dengan jin, Injil ya. Terus selanjutnya kalau untuk bacaan ya as-sama ini masuk bacaan mat atau tidak? Yang 5. Wala fis sama. Yang bacaan Bu, mat, Bu. Mat apa ini? Mat tabi'i, Bu. Mat tabi'i. Ada mat ya, kalau mat tabi'i itu gampang asal ada alif fathah bertemu alif, dhamma bertemu wawu, kasrah bertemu dengan ya gitu. Tetapi ada konteks lain di sini. Matnya mat apa ini? Mat wajib muttasil, Bu. Mat wajib muttasil. Kenapa? Karena bersambung. Memang ini maksud? Iya, kenapa? Karena bersambung. Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut. Ya. Iya. Oke. Terima kasih. Saya minta untuk menulis surat. Tadi sudah saya minta untuk menulis suratnya sudah saya tentukan ya Pak ya. Iya, sudah belum? Ya sudah, Bu. Sudah. Coba silahkan diperlihatkan. Agak ke atas dikit. Ya, tidak kelihatan. Bawah dikit. Bawah. Sampai kelihatan. Oke. Ya, cukup. Sebentar, saya lihat. Sudah terekod. Ya. Pak Maimun, saya rasa cukup, Pak. Masih mute. Baik, terima kasih Pak Mistari sudah cukup ya. Bisa meninggalkan Zoom.
Ini di rumusan tujuan pelajarannya ini belum semuanya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup rekodnya